Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi 20 tahun yang lalu, sejak 2003 ya, lebih dari 20 tahun jadi dosen, 25 tahun pengalaman mengajar. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya penulis lebih dari 20 buku ya. Di antaranya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif yang merupakan masterpiece saya. Ada di Gramedia dan menjadi bestseller sekarang. Kali ini saya tidak bicara tentang TOEFL atau bahasa Inggris, saya bicara tentang perjalanan sebuah channel bernama Yanto Tanjung yang menginspirasi, membantu ratusan ribu orang Indonesia belajar bahasa Inggris secara gratis, khususnya TOEFL. Jadi tidak ada materi tentang bahasa Inggris pada eh, pertemuan kali ini ya, pada video kali ini. Nah, saya ingin bercerita dulu tentang eh, asal muasal channel Yanto Tanjung. Jadi tahun 2015 saya mulai mengajar TOEFL di Universitas Dinamika Bangsa, sebuah universitas swasta di Jambi. Mereka punya kursus TOEFL yang diperuntukkan wajib bagi mahasiswa mereka yang mau sidang skripsi. 20 kali pertemuan, 1 jam setengah satu kali pertemuan, 2 kali seminggu. Nah, saya menerima tantangan itu. Kemudian permasalahannya adalah TOEFL itu termasuk tes yang paling sulit, dianggap paling sulit. Banyak orang sudah kursus tapi gagal mencapai angka yang mereka inginkan. Sehingga saya berpikir saya akan melakukan sebuah penelitian, ya walaupun tidak menggunakan laporan karena saya tidak bertanggung jawab pada siapapun waktu itu. Tapi intinya saya ingin pembelajaran saya bermakna. Jadi saya lakukan semacam classroom action research. Eh, yang saya lakukan adalah mengumpulkan buku TOEFL terbaik. Ada Longman, ada Cliff, ada Barron juga, dan beberapa buku lainnya. Kemudian saya memutuskan buku yang saya pakai adalah Longman Introductory for the TOEFL Test. Karena saya menganggap eh, pas buat pemula dan kalau dihitung pertemuannya ya pas juga untuk 20 kali pertemuan atau 19 kali pertemuan. Nah, masalahnya adalah eh, materinya cukup sulit bagi mereka yang tidak punya basic English. Sementara mereka sebagian besar tidak satupun yang dari jurusan bahasa Inggris. Nah, lalu saya membaca buku tersebut berkali-kali, mencoba menggunakan bahasa yang sederhana, mengerjakan semua latihan yang ada di buku tersebut. Ya tentunya awalnya banyak yang bingung TOEFL itu apa, kesulitan mereka luar biasa, nggak ngerti sedikit pun. Tapi saya perbaiki cara menyampaikannya, kemudian eh, saya menggunakan teknik ya yang menurut saya menggunakan logika yang sederhana agar mereka paham apa yang dimaksud dalam tes tersebut. Alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan, em, beberapa peserta atau mahasiswa itu sudah mulai memahami tentang TOEFL, walaupun basic mereka tidak ada. Dan yang menarik adalah saya selalu memotivasi mereka bahwa TOEFL itu tidak sesulit yang mereka bayangkan. Intinya saya menggunakan psikologi pendidikan ketika mengajar, bahwa keberhasilan walaupun kecil itu wajib dirayakan. Sehingga singkat cerita, 2020 muncul pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran harus dipindahkan online. Setelah itu, karena online, maka kita menggunakan aplikasi namanya Edmodo. Sekarang Edmodo nggak ada lagi. Edmodo itu di sana kita bisa menyampaikan materi, kemudian berdialog dengan mahasiswa, kemudian juga mengupload video. Nah, saya mengupload video, biasanya 2
video. Hanya saja karena video saya cukup panjang, yang saya upload itu tidak muat. Nah, oleh Unama disarankan ke YouTube. Saya ditanya, Pak Yanto punya channel YouTube nggak? Ada, saya punya channel YouTube sejak 2013. Saya bilang, cuman isinya ya terjemahan lagu yang saya suka. Dan juga channel itu saya gunakan kadang-kadang untuk belajar bahasa Inggris untuk di Unja, saya bilang. Nah, masukkan aja ke sana. Jadi saya masukkan, saya masih ingat video pertama saya tanggal 30 Maret 2020. Saya dalam 2 bulan saya bisa menghasilkan 120 video lebih. Jadi sehari itu kadang bisa 3 4 video. Saya kebut. eh, Alhamdulillah selesai. Akhirnya ya setahun kemudian saya lupa, nggak saya ingat lagi bahwa saya punya YouTube. Nah, 2021 bulan Juli, saya masih ingat awal-awal bulan Juli itu seorang mahasiswa WA saya, Sir, channel YouTube Sir lagi trending topik di Twitter katanya. Banyak tuh Sir yang nonton sampai 93 ribuan yang komen katanya. Trending topik saya baca. Kemudian saya cek lagi YouTube saya. Ternyata benar. Jadi dalam 1 minggu itu saya bisa dapat 12 ribu subscriber tambahan. Itu kan gila sekali itu. Komentarnya itu puluhan ribu. Saya dari pagi baca sampai sore nggak selesai. Saking banyaknya. Intinya mereka kaget, mereka surprise, mereka kagum dengan diri mereka sendiri. Kok ternyata gampang ya TOEFL itu. Ya, sebagian memuji saya juga cara menyampaikan mudah dipahami. Ada juga yang bandingkan saya dengan dosen bahasa Inggris mereka macam-macam. Pak, saya nggak suka bahasa Inggris sebetulnya, tapi kok dengan Bapak gampang. Harusnya saya nonton ini dari dulu. Intinya eh, populer. Kemudian tanggal 16 Juli saya masih ingat saya disarankan oleh salah satu subscriber untuk monetize. Jadi saya monetize ke YouTube-nya, didaftarkan, tanggal 17-nya diterima, dan bulan berikutnya, bulan Agustus, saya terima gaji pertama 1.700.000. Itu lumayan loh, kita nggak ngapa-ngapain kan, Alhamdulillah. Nah, sejak itu eh, eh, tambah naik ya subscribernya, gajinya juga lumayan, bisa 2 jutaan, 3 jutaan sebulan, Alhamdulillah. Nah, karena lumayan rame, saya lagi semangat lagi, saya nambah video-video berikutnya. Singkat cerita, tidak hanya viral di Twitter, tapi juga dibantu oleh beberapa artikel di internet, seperti dari kompas.com menyebutkan salah satu channel YouTube terbaik belajar TOEFL adalah channel saya. Kemudian ada 20 artikel lainnya yang nggak serempak. Selang beberapa hari, beberapa minggu, mereka melakukan hal yang sama. Terus juga ada yang malah bikin skripsi tentang YouTube saya, efeknya. Mereka menanyakan komentar teman-teman mereka, eh, kenapa mereka menyukai channel YouTube itu. Ada beberapa yang saya catat, setidaknya ada 3 skripsi. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Aceh, dan ada yang juga dari Jambi sendiri. Lalu tidak hanya itu, ada juga artikel jurnal. Nah, ini menarik karena ada 3 dosen di Tasikmalaya yang meneliti YouTube saya ini. Dia mengambil sampel 1.500, ini luar biasa sekali, 1.500 komentar dari YouTube saya. Dan melalui satu cara, aplikasi yang saya tidak terlalu paham, aplikasi komputer, mereka bisa mendeteksi bahwa ada 84% dari komentar itu nadanya positif. Termasuk yang paling besar dibandingkan channel YouTube TOEFL lainnya di Indonesia. Dan itu ada artikelnya, nanti mungkin bisa saya sampaikan di deskripsi, dan itu menyemangati. Jadi itu asal muasal eh, YouTube saya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu bukan suatu kebetulan, karena saya memang sejak awal membuat sebuah sesuatu yang dianggap sangat sulit, complicated, saya bisa terlihat mudah untuk dipahami oleh mereka yang latar belakang bahasa Inggrisnya mungkin masih dasar sekali. Karena banyak yang mengaku nggak tahu apa-apa, bahkan benci bahasa Inggris,
tapi kok mudah paham. Nah, itu intinya. Nah, pengaruhnya kalau kita baca dari komentar YouTube maupun Twitter, bahkan TikTok juga, ada yang mengaku dapat 550 hanya dalam waktu 2 minggu. Bahkan bikinkan video khusus untuk itu. Ada yang ngaku dapat 570 dalam waktu 3 minggu, ada yang 1 bulan, macam-macam. Ada yang dokter, 7 orang dokter saya catat itu yang susah dapat ke spesialis, tapi alhamdulillah setelah nonton YouTube saya beberapa kali mereka bisa dapat 500 lebih. Ada juga yang penerima beasiswa LPDP karena ngandalin YouTube saya saja. Ada juga yang bersyukur dia dari NTT, dari Maluku, kami nggak punya kursus, tapi untung ada YouTube Bapak bisa membantu. Ini dari Papua, macam-macam, seluruh Indonesia. Yang paling banyak itu ya kalau dihitung dari algoritmanya itu dari Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Jogja, Padang, Medan. Nah, yang Jambi justru peringkat nomor 14. Dan menurut saya itu sebuah hal yang luar biasa ya. Bagaimana sebuah eh, channel yang awalnya tidak sengaja itu bisa viral dan disukai oleh banyak orang. Dan lagi-lagi ini berdasarkan penelitian. Nah, sehingga saya tidak sampai hari ini saya sudah menghasilkan 500 lebih video. Tidak hanya TOEFL, saya juga merambah sedikit ke IELTS. Kemudian atas permintaan saya fokus ke vocabulary juga, ada idioms juga. Kemudian ada tips belajar bahasa Inggris juga. Nah, intinya saya berusaha memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang. Sebetulnya eh, satu hal yang apa namanya yang saya garis bawahi adalah ini sebuah hasil penelitian. Walaupun penelitian saya ini tidak sampai ke artikel jurnal Scopus Q1 misalnya, saya tidak masalah. Buat saya impact impact ya, dampak ya, dampak yang diberikan oleh sebuah channel itu menurut saya luar biasa bisa menjangkau ribuan bahkan ratusan ribuan orang. Dari 500 video lebih sudah 13 juta views, 230 ribu subscriber, puluhan ribu komentar positif. Menurut saya itu luar biasa. Kalau saya bikin penelitian lalu saya kirim ke jurnal Scopus IQ1 sekalipun, pertanyaannya adalah yang baca siapa? Terus efeknya apa? Jadi saya tidak, ya, saya tidak masalah kalau saya dianggap dosen yang tidak berprestasi karena tidak punya Scopus ID. Bahkan Sinta saya pun kurang dari 150 skornya, itu termasuk rendah. Sehingga saya kalau mau mengajukan penelitian itu tidak eligible karena saking rendahnya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa nulis. Saya sudah mempublikasikan lebih dari 20 buku dan ini salah satu masterpiece saya adalah yang ini. Ini bestseller loh. Dan ini juga hasil penelitian. Ketika S2 dulu di Australia, saya meneliti orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya. Kemudian apa sih konsep mereka itu? Saya lanjutkan di S3, bagaimana ada 4 orang Indonesia yang kuliah doktor di luar negeri, tapi bukan dari jurusan bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggris mereka bisa luar biasa seperti itu. Lalu saya rangkum dalam sebuah buku. Dan itu hasil penelitian. Nah, menurut saya hasil penelitian kalau dikirim hanya ke artikel jurnal, itu kita bayar sekian juta, bahkan ada yang belasan puluhan juta. Terus nanti orang akses juga bayar lagi. Dan kita nggak dapat apa-apa. Lalu dibilang impact-nya sekian. Pertanyaan saya, impact yang mana yang sekian itu? Itu yang kadang-kadang saya tidak masuk akal. Jadi ya, buat saya hasil penelitian harus bisa diakses sebanyak mungkin. Dampaknya jelas. Tidak hanya apa namanya di Menara Gading hanya sebagian orang yang bisa mengaksesnya. Terus ada pertanyaan besar ya, eh, secara finansial berapa sih penghasilan Pak Yanto? Tadi sudah saya sebutkan ya, sekitar rata-rata 2 sampai 3 juta, tapi 7 bulan terakhir itu luar biasa meningkatnya, bisa puluhan.
juta per bulannya. Tapi sekali lagi, it's not about the money, it's about the contribution that I can give to Indonesian people. I don't mind if people think that I'm nothing but only a content creator, but the impact that I have made to Indonesian community is real. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.